Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Baik, sebelum memulai, apalagi kasus viral yang akan diangkat malam hari ini di Hotman Paris Show. Karena selalu saja yang menjadi topik hangat pembahasan netizen seminggu ini yang akan kami bahas habis di Hotman Paris Show. Nah, sebelumnya kita pengen lihat, Abang kalau Senin sampai dengan Rabu, setelah lewat Kamis, weekend ngapain aja sih kegiatannya? Ini dia. Dengan Bapak Menteri Pertanian dari GPK. Kesuksesan program Menteri Pertanian termasuk satu-satunya kementerian yang berhasil di musim pandemi, ya, termasuk meningkatkan ekspor. Tidak terlepas dari kesegaran bugaran dari Bapak Menteri. Coba lihat tuh, selalu olahraga. Baik, Abang ngapain aja? Saya nggak bisa olahraga tanpa ada cewek cantik, itu udah pasti tuh. Oh alah. Itu sudah syarat mutlak gitu. Jadi syarat mutlaknya adalah kalau kemanapun harus ada cewek cantik. Lihat positifnya, jangan selalu negatifnya gitu. Positifnya apa tuh Bang? Ya positifnya bahwa bukan berarti ada cewek cantik itu kaitannya selalu selingkuh, enggak. Enggak dong. Ya. Membawa semangat. Semangat, Ya. ya gairah. Ya. Yang pasti kemarin ketemu sama Bapak Menteri Pertanian, ngobrolin apa aja Bang kalau boleh tahu Bang? Kebetulan Pak Menteri itu paling senang kalau saya ada. Oke. Ya, ceria selalu. Dia selalu tungguin saya. Ya. Dan kadang-kadang juga dia senang. Dia senang kalau saya ada. Program dia itu kalau masuk di Instagram saya, karena langsung jutaan gitu loh. Viral. Istilahnya nebeng Instagram saya lah. Oh pansos, masa Pak Menteri pansos sama Hotman Paris? Iya dong. Tapi kalau pansos yang positif boleh dong, ya kan? Untuk hal yang positif nggak apa-apa. Bener banget. Ya. Karena sebetulnya pansos itu adalah strategi dalam berbisnis Bang. Benar. Ya kan? Nah pemirsa berbicara mengenai investasi. Betul tadi Abang sampaikan memang masa investasi ini sekarang emang semenjak pandemi lagi naik daun Bang. Ya. Ada yang legal, ada yang ilegal, ada yang menguntungkan. Tapi justru ada yang bodong yang bikin banyak masyarakat juga akhirnya kehilangan uang mereka. Benar. Penghasilan mereka bahkan sampai simpenan mereka pun yang ibaratnya udah dipirit-pirit ya Bang, kerja setengah mati hilang juga. Nah baru-baru ini pemirsa kita dihebohkan dengan berita mengenai dugaan. Sekali lagi Bang, diduga ya. Ya. Aku belajar dari Bang Hotman selalu diduga. Penipuan berkedok sedekah katanya. Dan investasi yang dilakukan oleh salah satu katanya diduga lagi-lagi pemuka agama Indonesia. Namun apakah hal ini benar atau tidaknya? Karena ini kan masih simpang siur. Kita harus mendengarkan there's always two sides of the story. Pasti ada dua sisi cerita ya. Dan untuk mengetahui apakah betul seperti apa sebetulnya ceritanya, langsung aja. Ini yang lagi diberitakan Bang, seminggu ini lagi heboh. Beliau kita berikan tempat dan waktu untuk klarifikasi. Sambut sama-sama eksklusif di Hotman Paris Show, Ustadz Yusuf Mansyur. Biasanya kita ketemu silaturahmi yang indah-indah ya enggak. Kita minta ceramah, minta masukannya Ustadz. Hari ini kita kebetulan yang namanya hidup ya Tat ya. Ada A, ada B, ada hitam, ada putih. Hari ini di Hotman Paris Show Ustadz diberikan kesempatan untuk secara eksklusif klarifikasi. Apa sih yang lagi heboh-heboh ini? Silakan Abang. Iya, pertama kita langsung aja dulu yang sudah konkret. Ya siap Bang. Kalau gosip sedekah itu kan itu bisa saja ditangkis dengan itu cuma gosip. Ya. Ini sudah ada sampai ada gugatan perdata. Ada 12 orang kalau nggak salah menggugat. Katanya Pak Ustadz mengutip biaya untuk bangun hotel dan apartemen untuk membangun apa itu? Hotel City. Nah, Hotel City untuk yang mau umroh dan sebagainya. Ya. Cuma saya tadi dibacakan oleh panitia, kok 12 orang kok cuma mau bangun hotel, kok cuma gugatan material kok cuma 170 juta berapa, sama gugatan material kok cuma 200 juta 20, gitu loh. 20 malah. Oke. Cuma ada juga pertanyaan begini, ini nggak apa-apa pertanyaan. Nggak apa-apa, bebas. Jangan-jangan Pak Ustadz ini mengutip dari ribuan orang, kalau per orang 20 juta kan ya lama-lama miliaran juga gitu loh. Yes. Dan ini sudah resmi gugat perdata. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Silakan Tat. Memang ini ada sekelompok orang, saya juga nggak tega ngomongnya, yang sengaja memelihara seakan-akan saya bermasalah. Ya. Dan bermasalah terus gitu. Karena dari 2017 dilaporkan ke berbagai kepolisian. Dan terakhir gugat perdata. Ya. Kepolisian asal mau ngelaporin saya itu pers conference.
besar-besaran. Dan saya sebagai warga negara yang baik, nggak kabur kemana-mana, nggak hilang, tetap di televisi, tetap di IG, dan menjalani BAP dengan baik tanpa ada pangkat, bintang dan lain sebagainya. Nah, ketika saya menang SP3, saya tidak keluar-keluar. Tapi lapor lagi, terakhir gugat perdata 2020 juga begitu. Nah, ternyata ditolak oleh hakim dan Jadi udah berapa kali Pak Ustadz digugat perdata? Perdata baru sekali, ini yang kedua. Oke. Kalau yang pengadilan sampai kalau yang kepolisian saya pernah sampai dilaporkan dengan nilai nominal 5 juta. Nah, saya kasih tahu ya, ini adalah proyek memang untuk membangun ekonomi umat 2012. Oh, jadi proyeknya ada? Ada 2012. Ya. Itu terkumpul 2.900 orang ikut. Oh, ada proyeknya dan Ada. terkumpul ada 2.900 orang. Nah, Dan ada terkumpul uang. dan Oke. hotelnya juga berdiri. Kenapa? Hotelnya berdiri Di mana, Pak? di belakang bandara. Jakarta. Tangerang kota. Iya, oke, belakang terus? bandara. Nah, begitu kita kumpulin duit, OJK datang. Yo salah. Harus di stop. Siapa datang? OJK. Oh, JK datang. Datang Oh, proyeknya 2012. nggak? Oke, Di ya. stop. Lalu kemudian dari periode 2012 sampai 2021 kita pulangin duitnya. Untuk kemudian masuk lagi dengan cara yang benar, baik reksadana maupun koperasi. Nah, dari 2.900 ini Bang, 2.500 kurang lebih udah saya pulangin dan saya bawa datanya. Tolong mana datanya? Dibawa kemana? Ini Bang, kalau saya dibilang penipu, inilah pengembalian yang sudah dilakukan. Ini apa Tat? Banyak banget Tat. Iya kan, orang minta bukti, saya nggak pernah bukti ini saya bawa. Ini eksklusif loh, baru saya Di bawa meja ke sini aja, loh. di meja aja Mas, di meja aja Mas. Jadi sempat Bapak mengumpulkan dana dari 2.900 umat. Iya kan, dulu kan Berapa per orang dapat waktu itu? kurang lebih semuanya total sekitar 30-an lah. 30 apa? 30 miliar. 30 miliar. Iya, tapi kan hotelnya aja 150 miliar. Sisanya kan pakai duit kita. Oke. 30 miliar ini sudah kepakai semuanya. Ya kepake lah kan, waktu itu kan kita beli udah matang. Beli setengah matang karena udah kita take over dari BTN. Oke. Nah, utang BTN sendiri 65 miliar. 65 miliar itu udah lunas juga di 2018. Ini sebenarnya isu kecil, isu yang cuma 2 orang. Ya. Saya berdiri ada, rumah saya jelas, pesantren saya jelas. Tapi nggak ke saya ngadunya. Diambil sama orang lain. Dan nuntutnya juga nggak kira-kira, misalkan ada yang 10 juta, naruhnya mintanya 1,8 miliar. Lah kalau itu dilolosin, piye yang 2.500 orang? Jadi uang yang pertama terkumpul sudah kembali. Ini dia pengembaliannya nih Bang. Ini abang lihat. Nih, ini ada yang naruh 12 juta. Oke. Ada yang naruh 10 juta. Oh, pantasan tadi mungkin ada kali yang ketinggalan tadi 12 orang. Ya. Dari 12 orang itu, 2 orang udah dibayar. Oke. Udah 2 orang. pulang, makanya kok bisa lolos juga tuh pengacaranya, bingung juga. Jadi mungkin jadi 10 orang lagi. 10 orang lagi, nah 10 orang lagi itu mau ketemu saya aja kagak. Bagaimana ceritanya? Padahal nggak ada kita nipu-nipu tuh, kagak ada. Nih, udah beres semua. Iya, iya. Lengkap nih, ini 2.500 pemirsa ya. Bukan cerita kaleng-kaleng nih. Nih. Iya. Nah, saya Pak Hotman dan Pak Melani dan pemirsa, saya punya pesantren namanya Darul Quran. Ya. Cabangnya 52. Satu pesantren uang makannya 10 miliar Ya. setahun. Setahun. 10 miliar. Itu belum rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu rumah Quran. Di Indonesia 9.000. Ya. 1.500 diantaranya pakai nama kami Darul Quran. Ya. Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar rupiah. Ya. Saya jualan beras aja enggak. Mestinya kan saya bisa dong nitip ikan asinnya apa kayak. Ngapain gue nipunya 10 juta? Oh, maksudnya ngapain yang kecil gitu, Tat? Emang nggak sekarang yang gede aja kalau emang. Ya kalau emang mau nipu begitu. Ini mah narasinya adalah, ayo orang kecil kalau ngumpul, nih jadi punya sesuatu yang gede. Ya. Itu loh. Kalau orang kecil nih ngumpul nih, ini bakal bisa beli perusahaan yang triliunan itu. Nah dulu saya masih muda, nggak tahu ilmu tentang keuangan, saham dan lain-lain, belum konsultasi ke Kopi Joni juga. Kita main embat aja di Twitter. Ayolah kita jajal deh, daripada ngomong-ngomong doang, patungan Jadiin aja lah. deh, gitu. Jadiin. Nah Ya. ternyata belum sempat selesai, OJK kemudian ngasih tahu cara Anda salah. Karena kalau ngumpulin duit 300 orang, Anda kena pasal. Nah, sedangkan yang saya kumpulin 2.900. Dan saya nurut off website di take down. Kemudian kita urus peralihan itu Bang. Sampai sekarang keluarlah aset manajemen syariah. Nah, tapi sebelum ini nanti akan dijawab pada saat setelah break ya. Ya. Tapi dengan begini kan sebetulnya ini kan yang terusak, yang tercemar kan nama baik. Sedangkan membangun nama baik itu kan bukan setahun 2 tahun, bener ya Tat ya? Nah saya mau positif aja, dengan cara begini kita harus tancap gas.
Artinya tak? Oh, saya emang nggak mau mundur malah dengan begini. Maju terus. Ya kita tancap gas aja, kita mau beli Real Madrid kalian. Iya. Oke, baik. Nanti kita masih akan ngobrol. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar Ustadz juga yang mungkin bisa harus diklarifikasi ya, supaya kita bisa mendengar dari dua belah pihak juga. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kami akan kembali tetap di Hotman Paris Show.